Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami, yaitu mengenai diagram alur. Sebelumnya, perkenalkan diri dulu. Nama saya Denisa Karisma Putri, 19101-217. Langsung saja, yang pertama, definisi. Apa sih diagram alur itu? Diagram alur merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses suatu program beserta instruksinya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol, dan setiap simbol menggambarkan proses tertentu, serta antar proses digambarkan dengan garis penghubung. Berikutnya macam diagram alur. Yang pertama, diagram alur sistem, yaitu bagan yang memperlihatkan urutan prosedur dan proses dari beberapa file dalam media tertentu. Diagram alur sistem menggambarkan yang pertama, hubungan antar suatu file dengan file lainnya. Yang kedua, media yang dipakai untuk setiap file. Berikutnya, macam diagram alur yang kedua adalah diagram alur program, yaitu bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan proses dalam suatu program. Kegunaan diagram alur program adalah yang pertama, sebagai langkah awal pembuatan program. Jadi kan kalau misalnya kita mau membuat program, kan kayak nggak mungkin langsung tiba-tiba asal membuat nih. Pastinya kan kayak awalnya itu kita bikin langkahnya itu kira-kira seperti apa sih? Jadi kayak nggak mungkin yang langsung tiba-tiba membuat gitu. Yang kedua, supaya urutan proses di program menjadi lebih mudah. Ya intinya itu terjadi secara struktur, nggak yang langsung asal-asal, itu pasti akan lebih jelas gitu ya. Kemudian, umumnya suatu program komputer terdiri atas satu input data ke dalam komputer. Yang kedua, melakukan perhitungan terhadap data tersebut. Yang ketiga, mengeluarkan atau mencetak atau menampilkan hasil. Selanjutnya, struktur diagram alur. Diagram alur terdiri atas 3 struktur, yaitu yang pertama, struktur sequence atau sederhana, yaitu diagram yang alurnya mengalir secara berurutan dari atas ke bawah, atau dengan kata lain tidak adanya percabangan atau pengulangan. Contohnya seperti ini yang sudah tertampilkan di layar. Jadi tuh dari atas ke bawah itu jelas urutannya dan hanya satu garis lurus itu aja. Kemudian yang kedua, struktur branching, yaitu diagram yang alurnya terdiri atau terdapat alih kontrol berupa percabangan. Diagram alur dengan struktur percabangan digunakan untuk menyeleksi kondisi dan menentukan pilihan proses selanjutnya. Dan seperti ini adalah contoh dari struktur branching. Jadi beda sama yang di awal tadi. Kalau yang di awal kan jelas dari atas ke bawah. Kalau ini perbedaannya ya memang bercabang. Yang ketiga ada struktur looping, yaitu diagram alur dengan struktur perulangan digunakan untuk mengulangi langkah-langkah sebelumnya sampai suatu kondisi terpenuhi. Dan contohnya seperti ini yang sudah tertampilkan di layar. Sekian penjelasan dari saya. Yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifatun Hasanah. Yang selanjutnya ialah kaidah-kaidah atau pedoman maupun aturan-aturan dalam pembuatan diagram alur. Yang pertama yaitu tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak. Jadi, apabila kita ingin membuat suatu diagram alur, kita tidak perlu harus menyamakan dengan desain diagram lain. Kita bisa mendesainnya sendiri sesuai dengan keinginan kita.
Yang kedua, diagram alur merupakan gambaran hasil pemikiran dalam menganalisa suatu masalah dengan menggunakan komputer. Di sini, diagram alur yang dihasilkan dapat bervariasi antara satu pemrograman dengan pemrograman lainnya. Adapun 3 bagian utama dalam pengolahan data. Yang pertama ada input. Tahap ini merupakan proses memasukkan data ke dalam proses komputer menggunakan alat input atau yang sering disebut input device. Yang kedua ada processing. Tahap ini merupakan proses pengolahan dari data yang sudah dimasukkan yang dilakukan oleh alat pemroses atau yang biasa disebut processing device. Biasanya berupa proses menghitung, membandingkan, mengklasifikasikan, mengurutkan, mengendalikan, atau mencari di storage. Yang terakhir adalah output. Tahapan ini merupakan proses menghasilkan output dari hasil pengolahan data ke alat output atau output device, di mana biasanya itu berupa sebuah informasi. Adapun urutan dasar dalam pemecahan suatu masalah pada pengolahan data dengan komputer, yaitu ada start, di mana berisi instruksi untuk persiapan peralatan yang diperlukan sebelum menangani pemecahan persoalan. Yang kedua ada read, berisi instruksi kegiatan untuk membaca data dari suatu peralatan input. Yang ketiga ada proses, yaitu berisi kegiatan yang berkaitan dengan pemecahan persoalan sesuai dengan data yang dibaca. Yang keempat ada write, berisi instruksi untuk merekam hasil kegiatan ke peralatan output. Dan yang terakhir ada end, di mana mengakhiri kegiatan pengolahan. Selanjutnya, anjuran dalam penyusunan diagram alur. Yang pertama, hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit sehingga jalannya proses menjadi singkat. Yang kedua, jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Dan yang ketiga, sebuah flowchart diawali dari satu titik start dan diakhiri dengan end. Ini sama halnya saat kita sedang melakukan sesuatu. Pasti ada awalan dan ada akhiran juga. Adapun simbol-simbol yang terdapat dalam flowchart atau diagram alur, yakni ada 3 simbol. Yang pertama, flow direction symbols. Yang kedua ada processing symbols. Dan yang ketiga ada input-output symbols. Untuk penjelasan mengenai ketiga simbol ini, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Tantia. Flow direction symbol itu tadi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama simbol offline connector yang gunanya untuk keluar masuk atau proses dalam lembar halaman yang lain. Yang kedua ada simbol konektor yang gunanya untuk keluar masuk halaman yang sama. Yang ketiga simbol communication yang gunanya untuk transmisi untuk informasi dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Yang kedua di sini ada processing symbol. Yang pertama processing symbol itu tadi dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama simbol proses itu gunanya untuk menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Yang kedua simbol manual operation yang gunanya untuk menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Nah, yang ketiga simbol division
yaitu simbol untuk kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan dari jawaban. Yang keempat, simbol predefined process yang gunanya untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Yang kelima, simbol terminal. Simbol terminal itu tadi gunanya untuk permulaan atau akhir suatu program. Nah, apa sih processing simbol itu? Processing simbol itu ialah menyatakan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input atau output. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang input output simbol. Apa sih input output simbol itu tadi? Input output simbol itu ialah menyatakan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input atau output. Nah, input output simbol itu tadi dibagi menjadi 7 macam, yaitu 7 simbol. Yang pertama ada simbol input output. Simbol input output itu gunanya untuk apa? Untuk menyatakan proses output input tanpa tergantung dengan jenis peralatan. Yang kedua ada simbol magnetik tipe unit yang gunanya untuk simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Yang ketiga ada simbol pushchat card yang gunanya untuk yang kegunaan dari simbol tadi, simbol yang menyatakan input berasal dari kartu untuk output ditulis di kartu. Yang keempat, di sini ada simbol disk dan online storage yang gunanya simbol yang kegunaan dari simbol itu tadi untuk menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Yang kelima ada simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Yang keenam ada simbol transmittal tab. Yang kegunaannya itu sendiri, simbol itu untuk menyatakan input berasal dari mesin, Yang ketujuh ada simbol dokumen. Simbol dokumen ialah simbol input berasal dari dokumen dalam kertas untuk output dicetak ke kertas. Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya ada kurangnya. Terima kasih.